Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ta'ala amma yaqulu zalimun wal jahiduna ulwan kabira. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas segala ridho dan izin darinya, maka kita semua dapat berjumpa kembali pada channel YouTube Anto Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat, kasih sayang serta ampunan darinya, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya, selalu diberikan keberkahan, keberlimpahan di dalam rezeki, serta dimudahkan segala urusan-urusannya dan diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun secara rohani. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku menemukan di dalam Al-Quran sebuah surat yang berjumlah 30 ayat. Barang siapa yang membacanya ketika menjelang tidur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan untuknya 30 kebaikan, menghapus 30 kejelekan, mengangkat 30 derajat, mengutus seorang malaikat yang menghamparkan sayapnya dan menjaganya dari segala sesuatu sampai ia bangun. Surat itu adalah surat perdebatan yang bisa digunakan untuk berdebat oleh pembacanya ketika dikubur nanti. Surat itu yaitu surat Al-Mulk. Imam Ali berkata, barang siapa ketika hendak tidur ia membaca wa ilahukum ilahu wahidun yaqilun, maka ia selamat dari lepasnya Al-Quran dari dadanya dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Jibril mengajariku suatu pengobatan yang aku tidak butuh obat dan tabib. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Kami membutuhkan obat itu. Beliau menjawab, ambillah sedikit air hujan yang dibacakan kepadanya surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan ayat kursi. Masing-masing dibaca sebanyak 70 kali. Lalu airnya diminum pada pagi dan sore hari selama 7 hari berturut-turut. Maka demi Zat yang mengutusku sebagai nabi dengan benar, sungguh Jibril berkata kepadaku bahwa barang siapa yang meminum air ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dari jasadnya semua penyakit dan menyembuhkan semua penyakit dan segala sesuatu yang menyebabkan rasa sakit. Dan barang siapa yang meminumkan itu kepada istrinya dan tidur dengannya, maka ia akan hamil insya Allah. Air itu juga menyembuhkan 2 mata, menghilangkan sihir, menghilangkan lendir, menghilangkan sakit hati, sakit gigi, sakit pencernaan, bersin, dan tidak terhitung manfaat yang akan diterimanya.
Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Asakir dari Abid bin Muhammad Al-Abasi berkata, aku mendengar Al-Kannani berkata, tempat wali An-Nuqaba adalah di Maghrib, tempat wali An-Nujaba adalah di Mesir yang berjumlah 70, sedangkan wali Abdal berjumlah 300. Tempat mereka adalah di Syam. Tempat wali Ghaus adalah di Mekah. Jumlah wali Autad adalah 40. Wali Akhyar berkeliling di bumi, sementara wali Al-Am berada di pojok bumi. Apabila engkau mempunyai suatu kebutuhan yang mendesak, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh melalui wali An-Nuqaba, kemudian An-Nuqaba, kemudian Al-Abdal, kemudian Al-Akhyar, kemudian Al-Am yang berjumlah 4, kemudian Kutub Al-Ghaus Al-Fard Al-Jami, maka hajatmu akan dipenuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pada malam Jumat mengucapkan sebanyak 10 kali dari kalimat ini, ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala Muhammadin khairal bariyah, waghfirli ya dzal ula fi hadhil ashiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya 100 juta kebaikan, menghapus darinya 1 juta kejelekan, mengangkatnya 100 juta derajat, dan kelak akan berdekatan dengan Nabi Ibrahim di dalam kubahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang setelah sholat Jumat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali dan membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 100 kali, kemudian ia membaca doa berikut ini sebanyak 70 kali, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak, maka tidak lewat 2 Jumat baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadanya. Di dalam sebuah riwayat dengan redaksi yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala memenuhi 100 kebutuhannya, 70 adalah kebutuhan akhirat dan 30 adalah kebutuhan dunia. Barang siapa yang setelah sholat Jumat membaca tasbih berikut ini sebanyak 100 kali, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni 100.000 dosanya dan 100.000 dosa kedua orang tuanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang menginginkan agar umurnya panjang, ditolong dari musuh-musuhnya, diluaskan rezekinya, dan dijaga dari kematian yang buruk, maka sebaiknya membaca doa berikut ini pada setiap pagi hari dan sore hari, yaitu Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh, walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh, wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh, wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Salah satu amalan yang bermanfaat agar dimudahkan di dalam kematian, diluaskan rezeki, dibebaskan dari api neraka, dan dijaga iman adalah sholat sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, membaca 1 surah, dan beristighfar sebanyak 100 kali. Dan di setiap ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud, membaca 25 kali istighfar, kemudian mengucapkan tasyahud
salam dan kemudian berdoa apa yang diinginkan. Demikianlah para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.